membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kudus, kita akan berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Bapa, tubuh, jiwa, dan roh kami membutuhkan asupan gizi dan nutrisi yang sehat. Dan itu kami temukan di dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu yang kudus, agar benar kami memiliki kehidupan yang kuat, yang sehat, untuk kami tidak jatuh oleh berbagai godaan iblis, kuasa-kuasa jahat yang membuat kami binasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon tuntunan-Mu, ya Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru dalam Markus 6 ayatnya yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-44. Sekali lagi, kitab Markus 6 ayatnya yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-44. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu dia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat memberi makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagikannya kepada semua mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bahu penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Tuhan Yesus memberkati pelayan khusus dan jemaat kolom 7, tetapi juga memberkati dan tambah sayang kepada guru-guru sekolah minggu dan anak-anak yang telah memuji nama Tuhan. Mengapa
Tuhan, saudara? Jawabannya agar kita kuat beraktivitas, tetapi juga agar kita sehat. Kita sehat, kita memiliki imun yang kuat dari segala virus penyakit, tetapi juga virus dosa. Tema perenungan di minggu berjalan ini adalah kamu harus memberi mereka makan. Adalah sebuah perintah yang harus dilakukan oleh gereja, tetapi juga orang tua yang di dalamnya ada anak-anak. Mengapa kita harus memberi anak-anak kita makan? Agar mereka kuat dan sehat. Markus pasal 6 ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-44 adalah satu-satunya mujizat yang dicatat dalam keempat Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan saudara-saudara, di ayat 44 dicatat ada 5.000 orang laki-laki yang diberi makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Mengapa roti dan ikan? Saudara, dalam perjanjian lama, roti mana adalah roti yang jatuh dari langit yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel saat mereka berada di padang gurun. Keluaran pasal 16. Tetapi dalam perjanjian baru Yohanes pasal 6 ayat 48 dan ayat 51 Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa yang menikmati roti ini akan hidup selama-lamanya." Dan karena itu firman Tuhan bukan hanya sekedar berkata tentang roti, tetapi ada angka 5 roti. Saudara, 5 adalah angka simbolik di dalam Alkitab yang artinya kemurahan, belas kasihan, kebaikan, dan kasih karunia Tuhan. Dicatat dalam Yohanes pasal 1 ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia, yang dicatat sebagai angka 5. Saudaraku, dalam perjanjian lama ada 5 kitab Taurat yang disebut Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, tapi juga Ulangan. Dalam huruf kelima bahasa Ibrani kata he atau het berarti melihat. Yesus melihat dalam Markus pasal 6 ini. Ia melihat orang banyak, bukan sampai di orang cuma dengan dia. Tetapi Yesus sadar, dia mengerti, lalu dia bertindak memberi makan. Lalu dalam perjanjian lama ada 5 persembahan: korban bakaran, persembahan sajian, persembahan perdamaian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Tetapi juga dalam minyak urapan, Keluaran pasal 30 ada 5 bahan, yaitu mur, kayu manis, tebu, kayu teja, dan minyak zaitun. Jadi kalau orang mendengar ada minyak urapan, tetapi bahan-bahannya bukan menurut Keluaran pasal 30 dengan ukuran yang sama, itu bukan minyak urapan asli, itu minyak urapan imitasi. Di dalam Keluaran pasal 26 ada 5 tirai, dan dalam Keluaran pasal 27 ayat 1 mesbah kayu di bait Allah itu ukurannya 5 hasta panjang dan 5 hasta lebar. Jadi 5 artinya belas kasihan dan kasih karunia, bahwa kita menikmati makan secara jasmani setiap hari dari hasil pekerjaan kita, dari hasil usaha kita, tapi juga kita menikmati Yesus yang ada roti kehidupan lewat keselamatan, itu hanya karena belas kasihan dan kasih karunia Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Lalu mengapa ikan, saudara? Mengapa angka 2 bukan 3? 2 itu adalah dualitas yang menjelaskan Yesus benar-benar manusia, Yesus benar-benar Allah. Dan ikan dalam bahasa Yunani artinya itus. Ikan bahasa Yunani-nya itus, yang artinya Yesus Kristus, Theos
juga harus sehat. Saudaraku, hari ini Gereja Lahairoi di sesi kedua melayankan sakramen baptisan yang kudus. Ini juga adalah usaha gereja untuk memberikan makanan yang sehat, makanan rohani bagi jemaatnya. Mengapa? Karena ada juga jemaat yang tidak sehat. Ketika di gereja ini ditemukan persoalan, maka dia pindah di gereja yang lain. Saudaraku, seorang hamba Tuhan Gilbert Lumoindo pernah berkata, kalau engkau menemukan ada masalah dalam gerejamu, jangan engkau pindah. Karena ketika engkau pindah, engkau akan menemukan masalah juga di gereja yang baru, sebab tidak ada gereja yang sempurna. Kalau engkau pindah, maka sebenarnya dirimulah yang bermasalah. Saudaraku, mengapa juga kita harus sehat? Karena ada jemaat Tuhan yang sudah menerima sakramen baptisan. Ketika menerima pengajaran yang baru, ia bimbang, ia ragu, lalu ia menerima lagi baptisan yang kedua kali. Saudara, itu bukanlah makanan yang sehat. Karena itu mari di waktu ini saya minta kita untuk memberi diri. Kita mau belajar kembali sebenarnya baptisan itu apa, sebagai makanan yang sehat bagi iman kita, bagi jiwa dan roh kita. Saudara, di depan ada PowerPoint. Baptisan adalah salah satu sakramen yang diakui oleh Gereja Reformasi bersama dengan perjamuan kudus. Sakramen dalam bahasa Latin sacramentum, artinya perbuatan kudus, ritus keagamaan, upacara suci yang langsung diucapkan oleh mulut Tuhan Yesus sendiri, bukan oleh para nabi, bukan oleh para rasul, tetapi Yesus memulut sendiri ketika dia menjadi manusia. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi bangsa dalam kartu keluarga kita, anak-anak kita yang sudah punya akte lahir, dia disebut jiwa. Dihitung satu jiwa dalam satu wilayah lingkungan kelurahan kecamatan, bahkan sampai ke tingkat yang paling atas. Kalau bangsa berarti bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Dan ini perintah Tuhan, dan ayat yang ke-20 dikatakan, ajarlah mereka. Jadi baptis dulu, baru ajar. Perjamuan dalam Lukas pasal 22 ayat 19, di perjamuan malam sebelum Yesus ditangkap, Yesus mengambil roti, ia memecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku yang akan dipecah-pecah untuk menjadi pendamaian yang sempurna bagi dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yesus sendiri yang bilang. Dan karena itu saudara, sakramen memiliki 3 arti. Yang pertama, meterai. Pada masa Alkitab, meterai itu dari cincin kaisar. Jadi dia mata cincin ditempel di tinta, kemudian diletakkan di surat. Dan surat itu menjadi surat yang sah, surat perintah yang harus disebarkan di seluruh wilayah kekaisaran, dan itu harus dilakukan, tidak ada kata tidak. Itu meterai. Lalu yang kedua adalah janji, bahwa seorang prajurit berjanji untuk setia kepada kaisar. Hidup dan matiku adalah untuk kaisar. Itu sakramen. Jadi ketika tadi orang tua berjanji, orang tua baptisan berjanji, dia berjanji kepada Tuhan bahwa hidup dan matinya dia serahkan kepada Tuhan. Lalu yang ketiga adalah jaminan. Orang kalau mau pergi kredit di bank atau di penggadaian, orang bawa jaminan sehingga kita diberikan apa yang orang perlu. Maka baptisan adalah jaminan untuk kita menerima kehidupan yang kekal itu. Saudaraku, baptisan sampai saat ini menjadi polemik di antara gereja. Ketika Efesus pasal 4 ayat 5 mencatat satu Tuhan, orang baik Katolik
ada berbagai hal yang membuat gereja terpecah oleh karena baptisan. Karena itu saudara, kita harus mengerti bahwa gereja ini ada dua, gereja eksklusif dan gereja inklusif. Gereja eksklusif itu dia berkata, bagiku ajaranku benar dan engkau punya salah. Sehingga ketika keluar dari kekristenan, berhadapan dengan agama-agama yang berbeda, dia tetap berkata, aku benar dan aku salah. Dan itulah kenyataannya. Tetapi gereja inklusif di dalamnya gereja masih ini dengan hasa berkata, bagiku ajaranku benar dan bagimu itu benar. Sehingga kami menghargai perbedaan. Baku dapat yang beda denominasi, ketika ia sudah dibaptiskan, dia masuk anggota kami tidak dibaptiskan ulang, hanya pengakuan bahwa dia telah atau pernah dibaptis. Dan ketika gereja reformasi keluar berhadapan dengan Bhinneka Tunggal Ika, terjadi toleransi, tercipta solidaritas. Oleh karena gereja reformasi yang inklusif berkata, ajaranku benar dan bagimu ajaranku benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kita melihat baptisan bukan sebagai juru selamat. Kalau kita berkata demikian, maka kita akan berkata begini, cuma kita yang selamat mak karena kita dibaptis selamat. Mama yang dibaptis kecilnya tidak akan selamat. Dan itu sama dengan mengatakan baptisan adalah juru selamat. Itu adalah perendahan diri Tuhan. Baptisan adalah tanda, saudaraku, tanda dari berkat Allah yang orang tidak lihat, tanda yang kita lihat dari air, tetapi tersedia berkat Tuhan yang tidak kita lihat. Seperti juga di dalam perjanjian lama, tak kala orang-orang Israel hendak keluar dari tanah perbudakan, Tuhan berfirman lewat Nabi Musa, sembelihlah anak domba yang tidak bercacat celah, darahnya engkau oleskan di kedua pintu, di ambang pintu. Itu tanda agar ketika malaikat pemusnah, malaikat maut lewat, maka anak-anak laki-lakimu akan selamat. Tetapi yang tidak ada tanda, termasuk anak dari Raja Firaun, mati karena tidak ada tanda. Karena itu saudaraku, hari ini kita mau belajar baptisan itu apa. Baptisan dari bahasa Yunani asli baptisma, itu kata benda, yaitu baptisan. Dan kata kerjanya baptiso, yang artinya membaptis. Boleh turun? Oke. Baptiso ini saudara memiliki beberapa arti, sehingga di tata ibadah dikatakan kami tidak mempersoalkan cara, entah curah, entah percik atau selam, tetapi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena di dalam bahasa asli Alkitab Yunani memang arti baptisan itu banyak, bukan hanya satu. Yang pertama, mencuci. Lukas pasal 11 ayat 38. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya. Saudara, cuma tangan, nyanda semua tubuh, cuma tangan. Dan kata mencuci ini menggunakan kata Yunani baptiso yang artinya membaptis, diartikan dalam LKI mencuci. Yang kedua, arti kata dari baptison adalah mencelupkan. Matius pasal 26 ayat 23. Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dia yang akan menyerahkan aku. Orang gereja itu tadi pendeta dan celupkan tangan di air. Dan karena itu mencelupkan bahasa aslinya baptiso artinya membaptis. Dan cuma tangan, bukan semua anggota tubuh. Lalu yang ketiga saudara, Ibrani pasal 9 ayat 19, memencik.
sehingga semua menjadi tahir atau kudus. Lalu yang ketiga membasuh, Ibrani pasal 9 ayat 10. Karena semua di samping makanan minuman berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan, jadi membasuh adalah baptiso atau membaptis. Saudaraku, dari semua ini juga dipahami baptiso dengan mencurahkan. Mengapa mencurahkan? Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41, 3.000 orang memberi diri dibaptis hanya 1 hari, cuma laki-laki. Kalau kali 3 DP istri, DP anak, atau 4 ada 12.000 yang membaptis 12 rasul. Ya tidak bisa 1 hari kalau di Selam. Itu pun di Yerusalem. Saudaraku, maka yang dilakukan oleh Rasul, oleh para ahli biblika adalah sebat jejer 100-200, kemudian diambil air, dicurahkan 1 kali, baptis. Dan karena itu, cara baptisan bukanlah persoalan. Karena baptiso itu artinya banyak, yaitu mencuci, membasuh, mencelupkan, memercik, dan mencurahkan, tapi juga menyelam. Kalau masih ada lagi yang bertanya, saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 38 sampai 39, pendeta secepat ini, durasi. Ketika Filipus Rasul dan Sida, ketika ia bertobat memberi diri dibaptis, dikatakan di situ keduanya turun. Lalu mereka naik, itu jamak. Kalau dua-dua turun dan kedua-duanya naik, dan cara baptisan adalah menyelam, berarti Filipus juga menyelam. Kalau dua-dua menyelam, pertanyaannya siapa yang membaptis? Saudaraku, sekali lagi, bagi gereja kita, cara itu tidak penting, tetapi dijawab nama Allah, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena itu mari kita lihat, kalau tadi air, kemudian pendeta baptis, itu orang lihat dari berkat yang orang lihat. Apa itu berkat? Yang pertama adalah Roh Kudus. Yesus ketika dibaptis keluar dari air, langit terbuka, Roh Kudus turun seperti burung merpati. Ketika tadi anak terkasih dibaptis, langit terbuka dan Roh Kudus turun di dalam hatinya. Karena itu ada beberapa ayat, tetapi pendeta hanya mau baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Anak kita, ketika ada Roh Kudus, maka semua roh-roh dunia, roh-roh nenek moyang, roh setan tidak akan berani mendekat karena ada Roh Kudus. Lalu berkat yang kedua adalah lahir baru dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 5. Ayat 3, Yesus berkata, jawab Yesus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi, firman Tuhan berkat yang kedua adalah lahir baru dan masuk kerajaan Allah. Yang ketiga adalah pengampunan dosa. Kisah para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, pengampunan dosa itu diterima ketika orang telah dibaptis. Ketika ada yang berkata anak-anak bayi dan orang, kalau orang yang dibaptis tidak apa-apa, kan orang tidak berdosa. Benarkah demikian? Seorang anak itu jadi dari buah ayah dan ibu, dari sel ayah tapi juga sel ibu. Ayah dan ibu itu berdosa, sel-selnya berdosa, dan karena itu ketika ia menjadi anak bayi, ia juga berdosa. Mazmur 51 ayat 7, dalam kesalahan aku diperanakan dan dalam dosa aku dikandung ibuku, artinya sejak dari kandungan kita berdosa dan butuh pengampunan dosa. Sehingga ketika orang masih berpikir doi mau bikin acara, orang tunda-tunda mau baptis nanti tunggu dewasa. Saudara, ketika hari kematian datang, apakah dosanya diampuni? Firman Tuhan katakan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosa. Yang keempat, kedudukan sebagai anak. Saudaraku, Galatia pasal 4 ayat 7, kamu bukan lagi hamba,
diikat oleh hukum Taurat. Engkau harus berpuasa, engkau harus seperti ini. Itu hukum Taurat, itu hamba. Tetapi dikatakan, jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Galatia pasal 3:26 dan 27. Sebab kamu yang dibaptis adalah anak-anak Allah. Saudaraku anak adalah ahli waris. Kalau orang tua meninggal dunia, orang tua pekobong, orang tua perumah itu jadi milik anak. Ketika dikatakan ahli waris kerajaan sorga, maka ketika engkau dibaptis, anak terkasih dibaptis, maka ia menjadi anak ahli waris kerajaan sorga. Orang perumah ada di dunia dan ada di sorga. Dan yang terakhir, yang kelima, itu tuh berkat yang Tuhan kasih, yaitu keselamatan. Markus pasal 16 ayat 16. Jemaat boleh orang baca sama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Siapa yang percaya, keluarga percaya, kemudian dibaptis, akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Firman Tuhan berkata demikian, untuk tetap hidup, untuk tetap sehat, maka kita harus makan.